pun. Oke, Ustaz, berarti Barat pun mengakui. Dan yang paling penting saya sampaikan, umpama ya, seandainya di antara kita ada yang fobia dengan khilafah Islamiyah, saya kasih tahu, di masa inilah nanti kata Rasulullah, bumi tenang setenang-tenangnya. Semua peperangan di muka bumi berakhir setenang-tenangnya. Seluruh binatang buas akan menjadi jinak, seluruh binatang berbisa akan hilang bisanya, seluruh kekayaan dalam bumi muntah ke permukaan. Tidak ada satupun orang miskin di muka bumi ini. Di masa jaya-jayanya khilafah Islamiyah, gaji seorang guru biasa itu setara dengan uang sekarang ini 36 juta rupiah. Itu gaji seorang guru biasa di masa khilafah Islamiyah. Gaji seorang polisi, satu polisi saja dengan pangkat terendah sudah setara dengan 45 juta satu bulan. Bagus nggak ada khilafah? Bagus tidak? Di zaman Umar bin Abdul Aziz nggak cukup 2 tahun sudah nggak ada lagi di Arab orang yang bisa dan mau menerima zakat. Kenapa? Sudah makmur semuanya hanya dalam 2 tahun. Lalu apanya ditakuti dari ini? Kemarin masuk tantangan, ditantang untuk hadir di ALC semua orang-orang yang menyerukan kepada khilafah Islamiyah, Zulkifli Muhammad Ali, Ismail Yusanto, Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, Ustadz Abdus Somad, Ustadz Adi Hidayat. Ini dipanggil semua nih, yang pernah menyebut tentang masalah khilafah, ditantang semuanya di ALC. Yang nantang juga mungkin merasa hebat sekali. Disampaikan kepada saya, Ustadz Zul siap. Saya katakan, mereka ini sebenarnya sama dengan vampir-vampir dan Dracula yang suka dengan kegelapan malam, tidak menerima matahari akan terbit, sementara fajar sudah menyingsing. Mau tidak mau sebentar lagi matahari akan terbit. Harus nerima. Walaupun vampir dan Dracula nggak terima matahari akan terbit, yang namanya sunnatullah, matahari pasti terbit, dan mereka tidak akan mampu membungkus bumi ini agar gelap terus dari cahaya matahari, atau membungkus matahari agar cahaya tidak sampai ke bumi. Mustahil. Khilafah Islamiyah pasti akan wujud. Mereka suka atau tidak suka, mereka siap atau tidak siap, karena ini janji Allah dan sebutkan dari sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kita kembali ke akhir zaman yuk pembahasan kita. Berapa lamakah kira-kira masa dari startnya Nabi Muhammad diutus sampai kepada umat Islam wafat serentak? Ternyata ada kajian khususnya loh ya. Ada kajian khususnya. Dan kajian ini disebut dengan pembahasan umur umat Islam. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran, adanya cuma dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas, ini pembahasan sensitif. Saya berhadapan dengan ahli-ahli ilmu di hadapan saya yang saya cintai. Sekarang saya sampaikan pembahasan umur umat Islam, sumber rujukan dalilnya tidak dari Al-Quran, tapi dari hadis. Dan hadis itu, tingkat tertinggi dari hadis disebut dengan hadis mutawatir. Level kekuatan hadis ini sama dengan kekuatan ayat-ayat Al-Quran. Di bawah mutawatir namanya hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 tingkatan. Tingkatan hadis ahad tertinggi namanya hadis sahih. Kita kenal dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lainnya. Tingkatan pertengahan disebut dengan hadis hasan. Dan tingkat paling bawah disebut dengan hadis dhaif. Nah, ketiga tingkatan hadis ini oleh para ulama ahli hadis tetap diakui sebagai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di luar ini baru wajib ditolak. Hadis maudhu', palsu. Hadis matruk, hadis la aslalah, hadis mungkar, wajib ditolak. Tapi yang 3 tingkatan hadis ahad ini, sahih, hasan, dhaif, masih perkataan Nabi. Hanya saat berbicara tentang hadis dhaif, ada adab-adab yang harus diindahkan. 8 adab berinteraksi dengan hadis dhaif. 1. Kalau hadis dhaif disampaikan kepada publik, wajib juga disampaikan kepada mereka semua yang mendengar status hadis tersebut, bahwa hadisnya dhaif. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua,
hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Ketiga, hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah dan dalil dalam urusan usuluddin, tentang masalah halal, sah, batal, tentang urusan rukun, syarat, wajib, tidak boleh diambil dari hadis dhaif. Yang keempat, hadis dhaif kalau bertentangan dengan hadis yang lebih tinggi darinya walaupun hanya satu tingkat, hadis dhaif itu langsung tidak dianggap. Adab yang kelima, hadis dhaif bisa diamalkan, dapat dijadikan dalil dan hujjah dalam urusan-urusan targhib dan tarhib dan fadail a'mal. Urusan fadilah amal, siapa yang mengerjakan perbuatan ini pahalanya segini, hadisnya dhaif, boleh, sah, amalkanlah, insyaallah dia mendapatkan pahala itu, karena sifatnya hanya fadail amal. Makanya saudara kita dan sahabat kita di Jamaah Tabligh itu ada kitab rujukan mereka namanya Fadilat Amal, ya kan, fadail amal. Di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ora apa-apa, boleh dipakai untuk diamalkan. Oke, ini adab yang kelima. Adab yang keenam, A, B. Adab yang keenam, A, karena ini masih perkataan Rasulullah, hadis dhaif ini masih perkataan Rasulullah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 1, ayat 2, perkataan Rasulullah wajib lebih tinggi dan ditinggikan dari perkataan manusia mana saja. Qala Syekh fulan, qala ulama min ulama'i ahli Yathrib, umpamanya, berkata syekh, berkata kiai, berkata ulama, berkata buya, berkata ustad, berkata dai, berkata Ustaz Abdul Samad, berkatanya Kiai Tengku Zulkarnain, berkata, tahu-tahu muncul dalam masalah yang sama qala Rasulullah dan hadisnya dhaif. Wajib diutamakan qaul Rasulullah di atas qaul manusia mana saja. Ini yang nomor 6A. Nomor 6B, karena ini masih perkataan Rasulullah, tolong hargai, muliakan, jangan dibuang. Sebab ini zaman sudah muncul satu kelompok yang mengklaim paling benar sendiri, satu kelompok yang mengklaim cuma dia dan ulamanya saja yang masuk surga, yang lain adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, yang lain adalah ahli bid'ah yang wajib dalam neraka. Minta maaf, saya tidak menyebutkan nama kelompok ini. Mereka membagi hadis kepada dua kelompok saja, sahih dan dhaif. Yang sahih diterima diamalkan, yang dhaif dibuang. Ini tidak beradab, qalilul adab, bahasa kitanya yang lancarnya, bahasa warung-warungnya kurang ajar ini. Hadis dhaif ini kan menurut para ulama ahli hadis tetap perkataan Rasulullah kan, kenapa main buang-buang saja? Muliakan. Ini adab yang ke-6 AB. Adab yang ke-7, bermuamalah dengan hadis dhaif. Adab yang ke-7 adalah hadis dhaif kalau berbicara tentang sesuatu yang nanti akan terjadi di masa yang akan datang, cukup hadis itu didengar, diketahui, tapi tidak dijadikan sebagai pijakan iman. Namun bila terjadi sesuai kenyataan seperti yang digambarkan dalam hadis dhaif itu, hadis dhaif ini naik statusnya langsung kepada sahih. Terakhir, adab bermuamalah dengan hadis dhaif yang ke-8. Kalau hadis dhaif ini ditopang oleh hadis-hadis dhaif yang lain dengan riwayat yang berbeda-beda, maka hadis dhaif ini naik derajatnya satu tingkat, satu level, naik kepada hasan li ghairi, disebut dengan hasan li ghairi. Nah, inilah yang terjadi dengan riwayat umur umat Islam. Mari kita kaji sebentar, Pak. Minimal ini menjadi pengetahuan kita, ya. Ibu bapak, dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, hadis ini bahkan ada satu riwayat dengan sanad yang dhaif jiddan, ada yang dhaif saja. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa, ini umur umat Yahudi itu 2000 tahun dalam sejarah, lebih sedikit. Umur umat Nasrani adalah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. 2000 kurang 600 jadi berapa? Jadi 1400. Hitungan kita hijriah, ya.